Kemudian besok paginya ada lagi. Setelah itu saya meluncur ke Kabupaten Wajo. Saya mengisi tabligh akbar di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Wajo. Malamnya lanjut lagi, paginya lanjut lagi. Ini namanya dakwah sampai mati, mati dalam dakwah, dan mudah-mudahan semua kita bersama menuju ke surga. Amin. Oke, Bapak Ibu. Di sini ada orang Bugis? Angkat tangannya. 1, 2, 3. Oh, banyak orang Bugis di sini. Di sini ada istri orang Bugis, suami orang Bugis. Oke. Ya, jadi kenapa saya bertanya? Soalnya saya aslinya orang Bugis. Ya, jangan sampai ya saya ceramah Bugis semuanya pada ngomong saja. Nggak paham apa saya bilang. Ya. Di sini saya ceramah Bugis apa bahasa Indonesia atau bahasa Jepang apa bahasa Cina? Campur-campur katanya. Oke. Bu, Ibu, kenal Nabi Muhammad? Kenal? Kenal Nabi Muhammad? Kenal di mana? Lewat sirah Nabi. Bapak Ibu dirahmati Allah, izin Pak kau. Rasul diutus di muka bumi ini cuma 3 tujuannya, gak ada yang lain. 1, tujuan Nabi diutus di muka bumi ini terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wahai Muhammad, saya tidak mengutus engkau sebagai rasul sebelum saya mengutus rasul-rasul terdahulu, kecuali hanya 1 tujuan. Apa itu? La ilaha illa ana fa'budun, kecuali hanya untuk menyampaikan 1 risalah. Apa itu? Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain, tidak ada yang memberi rezeki selain, tidak ada yang menghidupkan selain, tidak ada yang mematikan selain, tidak ada yang memberi penyakit selain, tidak ada yang menyembuhkan selain, tidak ada yang kasih uang selain. Betul? Kalau tidak dikasih uang sama suami, yakin? Ya Allah. Bu, Rasul 13 tahun berdakwah di tanah Makkah. Dakwanya cuma 1, la ilaha illallah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi penyakit kecuali Allah Ta'ala. Orang mati kehendak Allah, bukan karena penyakit, bukan karena corona. Betul tidak? Iya, karena syarat kematian cuma 1. Apa itu? Bernyawa. Semuanya bernyawa. Semuanya bernyawa. Ibu-ibu bernyawa semua? Pasti mati. Karena syarat mati cuma 1, bernyawa. Itu saja. Tidak ada jaminan orang sakit pasti mati. Ada orang sakit divonis sama dokter 3 hari lagi dia sudah mati. Ternyata dokternya duluan mati daripada orang sakitnya. Kenapa? Allah yang hidupkan, Allah yang matikan. Corona hanya jalan kematian, Pak. Banyak orang mati karena corona, ada juga tidak mati dengan corona. Bahkan ada orang mati gara-gara masker, Pak. Kenapa tidak pernah gosok gigi, pakai masker terus, pingsan gara-gara bau sekali bulunya. Jadi dia mati gara-gara bau mulut, Pak, bukan karena corona. Nah, makanya protokol kesehatan pakai masker aman, tapi gosok gigi dulu, Pak. Jangan sampai tidak pernah gosok gigi pakai masker keracunan, akhirnya meninggal dunia bukan karena corona, tapi karena dia tidak pernah gosok gigi. Ya, ada orang itu bangga-bangga kalau kuning semua tangannya dengan emas ke pengantin, kuning semua lehernya dengan emas, kuning semua ini dengan emas, jari-jarinya penuh emas, semua kuning.
kuning, bahkan giginya juga kuning. Tidak pernah gosok gigi baru ke pengantin. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah beri penyakit, Allah sembuhkan penyakit. Itu adalah wujud la ilaha illallah. Itulah tujuan Nabi diutus. Bu, saya ingin bertanya, ajal itu sudah ditentukan atau tidak? Serentak bu. Ajal itu sudah ditentukan apa belum? Sudah, betul. Rezeki sudah ditentukan apa betul? Apa belum? Jodoh sudah ditentukan apa belum? Bisa berubah apa tidak? Siapa bilang bisa? Halo? Aku ragu sama Tuhan ini. Bu, rezeki sudah ditentukan apa belum? Bisa ditambah atau tidak? Bisa. Ajal sudah ditentukan? Bisa ditambah apa dikurangi? Ada bilang bisa, ada bilang tidak. Bu, ajal itu bisa ditambah, bisa dikurangi. Rezeki itu bisa bertambah, bisa berkurang. Cuman manusia nggak bisa nambah. Yang boleh nambah adalah Allah. Betul tidak? Rezeki itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau Allah mau kan gitu. Al-Quran mengatakan fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia mau, bukan yang kita mau. Gitu loh. Kalau Allah mau tambah ya terserah Allah, aftukan terserah Allah. Gak ada yang bisa larang. Kalau Allah mau kurangi ya terserah Allah, gak ada yang bisa larang. Buat apa coba Nabi mengajarkan doa panjang umur kalau umur gak boleh bertambah? Buat apa Nabi nyuruh kita minta harta banyak kalau rezeki gak boleh bertambah? Allahumma ja'alna rizqan katsiran thayyiban. Ya Allah, berikan saya rezeki banyak dan suci, halal, gitu loh. Kita disuruh minta sama Allah, Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang, berikan saya tubuh yang sehat. Berarti umur bisa bertambah. Bu, jodoh bisa tertukar apa tidak? Bisa. Jodohnya ibu ketukar sama jodohnya suami tetangga, bisa ya? Bisa. Allah karim. Bapak Ibu dirahmati Allah, semua bisa berubah kalau Allah yang berkehendak. Bu, di sini ibu-ibu, apa yang bisa merubah takdir? Apa yang bisa merubah takdir? Ada yang tahu? Dua yang bisa merubah takdir. Perhatikan ini. Satu, yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Nabi mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Jadi doa itu bisa merubah takdir, Pak. Bisa merubah takdir. Ada seorang cewek cantik, ya. Dia doa sama Allah, ya Allah, berikan saya jodoh, umurnya 17 tahun, hafiz Quran, ganteng orangnya, kaya juga. Ya Allah, berikan jodoh yang seperti ini. Dia berdoa berapa tahun? 10 tahun berdoa, gak ada datang lama. Kenapa? Doanya pertama hafiz Quran. Dia orangnya ganteng, kaya raya, soleh, umurnya 17 tahun. Ini luar biasa. Berapa tahun berdoa? 10 tahun berdoa. Bu, doanya diterima apa tidak? Diterima. Dia doa, ya Allah, berikan saya jodoh 17 tahun, umurnya hafiz Quran, ganteng orangnya, kemudian dia kaya raya, ya Allah. 10 tahun berdoa, ada yang datang melamar. Berapa umurnya? 70 tahun. Yang datang melamar 70 tahun. Ya Allah, doa saya
Tapi karena Allah berkehendak seperti ini ya, terpas saya umur 70 tahun itu diterima sama orang tuanya, lamarannya diterima. Pada saat itu dia doa lagi sama Allah, ya Allah, kalau memang ini jodoh saya ya Allah, mau diapa ya Allah? Tapi kalau kulihat mukanya ya Allah, aku tak sanggup ya Allah. Ya Allah, kalau memang ini sudah jodoh, mau diapa? Akhirnya apa yang terjadi? Alhasil lamaran tadi ini sudah diterima oleh rumput keluarga sang wanita tadi. Akhirnya tibalah hari H pernikahannya. Alhasil akan dinikahkan cewek cantik tadi dengan orang tua yang berumur 70. Pada saat akan dinikahkan, disuruh lain orang tua mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nikahkan bapak dengan sang gadis cantik, ya, dengan mahar sekian karena Allah. Saya terima. Tiba-tiba stok jatuh, meninggal dunia. Pada saat ini orang tua meninggal dunia, ternyata bapak ibu dia memiliki anaknya itu ganteng, hafal Quran, umurnya 17 tahun, kaya raya. Dia menggantikan bapaknya menikahi sang gadis. Apa hikmahnya? Ibu-ibu kalau berdoa jangan putus asa. Kadang-kadang di dalam doa kita ada ujian sang gadis tadi dikirimkan orang tua. Orang tua ini Allah takdirkan ajalnya dalam keadaan bersyahadat. Melalui tadi dalam keadaan dia bergembira ingin menikahi gadis, Allah cabut nyawanya dalam keadaan gembira. Dan Allah mengabulkan doa si gadis tadi dengan cara mengirim dulu orang tuanya, baru ini sang pemuda menggantikan orang tuanya. Jadi doa sang gadis tadi itu diterima sama Allah, cuma diuji dulu. Itu maksud dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia yang dibiarkan mengucapkan amanah, ya Allah saya beriman, wa hum la yuftanun, tapi tidak diuji oleh Allah atas doa-doanya. Jadi kalau berani minta sama Allah, bersiap menerima ujian Allah. Tapi jangan khawatir, ujian itu tidak melebihi batas kemampuan. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian melebihi batas kemampuan seseorang. Jadi bedakan ujian sama hukuman, ujian sama azab. Kalau ujian ada batasnya. Ya, kalau udah bertahun-tahun diuji terus mungkin itu bukan ujian. Ya. Yang kedua, ibu-ibu jangan salah paham. Kalau kita kena musibah, kita harus merasa bahwa Allah sedang menghukum kita. Tapi kalau orang lain kena musibah, kita harus menganggap orang lain itu kena ujian. Ibu, kalau kita kena musibah, anggap diri kita sedang dihukum oleh Allah. Tapi kalau orang lain kena musibah, anggap dia sedang diuji oleh Allah. Jangan dibalik. Kalau kita kena ujian, kita bilang, oh saya lagi diuji. Tapi kalau tetangganya kena musibah, dia bilang, oh itu dihukum. Ini salah Pak. Kalau orang kena musibah dikira orang dihukum sama Allah. Tapi kalau dia kena musibah, dia kira dirinya diuji sama Allah. Ini namanya merasa lebih suci daripada orang lain. Gak boleh. Agama mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak ada tempatnya dalam surga orang yang merasa lebih mulia, lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Mari kita salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Rasanya lobek semua ini. Sudah makan telur apa belum nih? Belum ya? Oke semuanya, kasih
Masih besar suaranya. Siapa yang salawat panjang umurnya, selesai masalahnya, Allah diangkat derajatnya oleh Allah. Besar semua. Salatullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli Ya Allah. Oke Bapak Ibu, mantap. Salawat ini tolak balik. Tolak balik. Man aktsara shalawatin an tarfa'ul bala ala hayatihi. Siapa yang banyak salawat, Allah tolak bala yang akan menimpanya. Nah itu. Makanya kalau naik motor, naik kendaraan, naik mobil, ada polisi, kalau baca salawat tidak ditangkap sama polisi. Yakin saya. Ini tolak bala. Makanya kalau lagi naik motor, naik kendaraan, di depan ada polisi, baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau terlalu panjang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih panjang, Allahumma sholli wa sallim alaih. Masih panjang, Allahumma sholli wa sallim. Masih panjang, sallallahu ala Muhammad. Masih panjang, sallallahu alaih. Masih panjang, sallallahu ada itu. Paling terakhir, sallallahu alaih. Jadi pas naik motor, sallallahu alaih. Lewat, gak ditangkap sama polisi, Pak. Yang penting baca salawat. Iya. Yang penting lengkap surat-suratnya. Kalau tidak ya ditangkap juga, Pak. Nah, begitu Pak polisi. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus pertama itu menyempurnakan akidah. Membuat manusia yakin yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah Ta'ala. Yang memberi rezeki, yang mengkayakan, yang memiskinkan adalah Allah. Yang memberikan sakit, yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada orang mati gak ada penyakit. Ada tetangga saya dulu Pak di Makassar. Barusan dia pulang naik main domino. Tahu main domino di sini? Apa namanya di sini? Main kartu ya apa? Main ceki. Ceki. Main ceki Pak. Woi, kebetulan dia ini menang main ceki. Ya. Dia dapat hadiah banyak. Ya, pulang ke rumahnya. Dia tersenyum begitu bahagianya. Tiba-tiba ada cicak jatuh. Langsung dia kaget. Langsung meninggal dunia. Kenapa? Waktunya jatuh itu cicak bersamaan di balo-balo jatuh. Nah karena juga kepalanya balo-balo mati. Jadi mati itu Pak, tidak mesti ada penyakit. Saya juga pernah dengar ceramah di Makassar. Ada ustaz ceramah. Siapa yang mati di dalam masjid pasti masuk surga. Saya bilang belum tentu Ustaz, belum tentu. Kenapa? Ada juga kemarin di Makassar mati Pak di dalam masjid. Waktunya mati di dalam masjid, dia masuk ke dalam masjid, dia mau mengambil AC-nya masjid. Tiba-tiba nak kontak listrik, jatuh meninggal dunia Pak di dalam masjid. Saya bilang itu tidak masuk surga, tapi matinya di masjid. Kenapa? Masuk mencuri di dalam masjid. Betul tidak? Biar mau mati di jalan, kalau amalnya banyak, ibadahnya bagus, hubungannya dengan sesama baik, insya Allah surga. Biar dia mati di dalam masjid, kalau matinya dia tidak baik, datang di masjid mencuri, datang di masjid cuma mau ambil sandalnya Pak Imam, enggak ada surga begitu Pak. Betul tidak? Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Bu, yakin gak di sini semuanya akan mati? Yakin? Kapan mau mati? Belum siap. Ustaz juga belum siap. Cuma gak ada yang tahu, ibu-ibu dulu atau bapak-bapak dulu. Dan tidak menutup kemungkinan ustaz dulu baru Pak Desa.
Tapi kalau ada baiknya, lebih baik duluan Pak Desa daripada Ustaz. Maaf, belum pemilihan, jangan dulu ya. Halo, Bu, Bu, sehat? Lanjut. Yang kedua, Rasul diutus di muka bumi ini. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, saya tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Rasul itu bukan rahmat kepada umat Islam, bukan rahmat kepada manusia, tapi rahmat seluruh alam, rahmat kepada hewan, kepada semut, kepada semua tumbuh-tumbuhan, bahkan dunia akhirat. Rasulullah Muhammad menjadi rahmat. Satu-satunya nabi besar dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Gak ada nabi besar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, apanya Nabi Muhammad yang besar? Ada yang tahu? Aduh. Bu, apanya Nabi Muhammad yang besar? Hah? Apanya? Yang jelas Nabi Muhammad itu istrinya banyak, betul? Halo. Jadi Nabi Muhammad itu disebut Nabi besar karena apa? Bukan karena kaya, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan. Kalau karena kaya, Bapak Ibu, Nabi Muhammad disebut Nabi besar, tidak ada yang kalah kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman pasir-pasir rumahnya itu emas, Pak. Saya baca riwayat, kunci rumahnya Nabi Sulaiman itu satu kunci rumah 3 orang yang angkat, Pak. Gak ada orang punya istana, punya kunci rumah 3 orang yang angkat, Pak. Di Indonesia ada orang kaya punya istana, namanya Kanjeng Taat Pribadi. Saat ini masih di penjara, Pak. Tapi kekayaannya kunci rumahnya cuma di kantong-kantong saja. Nabi Sulaiman satu kunci rumah, 3 orang yang angkat. Begitu kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi tidak ada dalam Al-Quran Nabi besar Sulaiman alaihissalam. Gak ada. Bu, karena kecerdasan, pintar, tidak. Nabi paling pintar itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa bisa bicara dengan semut, bisa berbicara dengan hewan-hewan, bisa bicara dengan burung-burung. Bahkan Nabi Musa dia bicara langsung dengan Allah. Wa kallama Allahu Musa taklima. Nabi Musa itu bicara langsung dengan Allah. Tapi tidak ada dalam Al-Quran Nabi besar Musa alaihissalam. Yang ada dalam Al-Quran satu-satunya Nabi besar Muhammad. Andaikan karena kegantengan, tentu ada dalam Al-Quran Nabi besar Yusuf alaihissalam. Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi Yusuf. Kegantengan Nabi Yusuf, Pak, diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Yusuf, kalau perempuan-perempuan itu berkumpul memotong-motong sayuran, dia tidak rasa tangannya teriris-iris pisau bila Nabi Yusuf lewat melintas. Gantengnya Nabi Yusuf, Pak. Itu perempuan-perempuan, cewek-cewek, kalau motong-motong sayuran, dia iris-iris tangannya dengan pisau. Kalau dia lihat itu Nabi Musa lewat, Nabi Yusuf lewat, dia tidak rasa, Pak. Begitu terlena melihat kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana gantengnya Nabi Yusuf? Bu, jangan menghayal, Bu. Kalau mau lihat Nabi Yusuf, lihat penceramah. Begini gantengnya Nabi Yusuf. Bu, Nabi Yusuf ganteng, bertakwa. Nabi Yusuf tidak ada laki-laki yang mengalahkan ketakwaan Nabi Yusuf hari ini, Pak. Nabi Yusuf digoda oleh wanita cantik, Pak. Cantik sekali, cantik sekali. Digoda Nabi Yusuf, diikuti masuk ke dalam kamar, Pak. Ya, diikuti masuk ke dalam kamar. Berdua-duaan di dalam kamar, dikuncilah kamar itu oleh sang cantik tadi. Baru digoda Nabi Yusuf. Digoda untuk apa? Digoda. Pada saat Nabi Yusuf digoda-goda, dikasih begini nih matanya itu cewek. Baik sudah. Berdua di dalam kamar,
Mata sudah dikedip-kedipkan. Apa kata Nabi Yusuf? Dia tahan pandangannya. Kemudian dia ucapkan, inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Coba Nabi Yusuf berdua dengan wanita cantik masih bisa mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Sekarang mana ada laki-laki begitu kan? Laki-laki sekarang kalau digoda sama cewek cantik, apa dia bilang? Ini kesempatan. Beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini akhafullah. Laki-laki sekarang ini pengalaman ini ibu-ibu, mungkin suaminya begitu. Alatullah ala taha rasulillah habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah idilillah bi ahlil bait. Oke Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah diutus sebagai rahmat Pak. Rasulullah disebut Nabi besar bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena banyaknya hartanya, bukan karena kegantengannya, tapi Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu tergolong Nabi besar bukan karena pangkat, jabatan, harta, kegantengan, tapi engkau menjadi Nabi besar khuluqin azim. Nah, akhlakmu yang sangat mulia, karena akhlakmu yang sangat besar. Jadi Nabi Muhammad jadi besar karena akhlaknya. Ibu, Nabi ngajarin akhlak mulai dari mau tidur sampai bangun tidur. Nabi ngajarin akhlak mulai dari keluar rumah sampai kembali rumah. Nabi ngajarin akhlak mulai masuk WC sampai keluar WC. Nabi ngajarin akhlak kalau kita mau makan sampai kita kenyang. Semua ada akhlaknya. Bahkan Nabi ngajarin bagaimana caranya masuk kamar sampai keluar kamar. Semua diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Bu, apa yang kita baca kalau mau masuk ke WC? Pertanyaan pertama, kalau kita masuk WC, dahulukan kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kiri ya? Oke. Kalau kita masuk dalam WC, gunakan kaki kiri, baca apa? Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Anak TK bilang di belakang, bilang itu doa makan Ustaz. Bu, kalau mau masuk WC baca Bismillahirrahmanirrahim minal khubusi wal khaba'isi. Terlalu panjang boleh pendek, cukup baca a'udzubillah. Apalagi kalau lagi mencret-mencret, cukup baca itu saja, a'udzubillah, langsung. Jadi nggak usah panjang-panjang. Oke Bu? Nabi ngajarin masuk WC kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, ucap alhamdulillah, selesai gitu aja. Bu, akhlak Nabi luar biasa. Nabi ngajarin keluar rumah baca doa. Apa doanya keluar rumah? Bismillahi. Semuanya Bismillahi. Tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah hafal Bu? Itu yang dibaca keluar rumah. Nabi katakan, siapa yang membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah, ketika dia hendak keluar dari dia tidak kembali kecuali membawa berkah. Berkah anaknya, berkah istrinya, berkah
meninggalkan rumah, dia baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Itu ajaran Nabi. Ibu, kita naik di atas kendaraan, Nabi ngajarin doa. Apa doanya kalau naik motor, naik mobil? Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nabi katakan, siapa baca doa ini sebelum dia naik di atas kendaraan, kemudian Allah takdirkan dia mati di jalan, maka dia mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Dia baca ini doa, Pak. Dia matinya mati syahid, langsung masuk surga insya Allah. Ini hamba nih doa. Kayaknya piringnya udah bunyi, perutnya juga sudah bunyi, piringnya udah bunyi. Mungkin ceramahnya mau diakhiri. Lanjut. Oke, kalau ibu-ibu masih bilang lanjut, ya lanjut. Kalau ibu-ibu bilang sudah berhenti Ustaz, saya berhenti. Karena suara ibu-ibu adalah suara rakyat. Maka dari itu, semakin banyak suara ibu-ibu yang mendukung pemerintah, maka pemerintah akan menjadi baik. Betul? Betul? Karena ibu-ibu itu, Pak, memang salah satu tabiat utamanya selalu banyak bicara. Iya, ibu-ibu itu banyak bicara. Neneknya ibu-ibu itu namanya Hawa. Siapa, Bu? Hawa. Neneknya laki-laki, kakeknya laki-laki namanya Adam. Hawa sama Adam kalau disebut namanya beda. Kalau Hawa terbuka mulut, kalau Adam tertutup mulut. Semua Hawa 1, 2, 3. Itu terbuka mulutnya. Semua Adam tertutup mulut. Makanya laki-laki itu selalu tertutup mulutnya. Cuman kadang-kadang matanya yang belalatan. Makanya banyak laki-laki menikah tidak bilang-bilang. Ya, karena mulutnya tertutup, matanya belalatan. Tapi kalau perempuan kadang-kadang matanya sudah tertutup, tapi mulutnya masih komat kami. Nah, sudah mau tidur masih dari mana lagi kamu? Ada janda kita di kucing. Astagfirullah. Allah dari. Memang neneknya perempuan itu wah itu neneknya perempuan. Bu, Nabi ngajarin naik kendaraan Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Naik di atas kendaraan, jalanan lurus, jangan lupa berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jalanan belok-belok, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jalanan turun, hasbunallah, hasbunallah. Menanjak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil tertabrak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua sudah ada bacanya dari awal sampai mati. Bu, Nabi itu luar biasa. Bu, mau lihat akhlaknya Nabi? Mau lihat? Bu, kayaknya ibu-ibu ini udah capek nih. Buktinya lututnya sudah ada yang bergantian berdiri, kiri kanan, udah capek itu. Nabi dalam rumah tangga saja itu luar biasa. Coba lihat itu hadis Nabi. Nabi katakan, idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaih. Apabila suamimu sudah masuk ke dalam kamar, maka istri wajib mengikuti suaminya masuk ke dalam kamar. Coba lihat ajaran Nabi. Sekarang wanita-wanita, Pak, suami sudah masuk kamar, kadang-kadang perempuan sekarang masih menonton filmnya Indosiar sampai jam 12 malam. Betul? Bapak-bapak bilang betul itu, Ustaz. Sudah masuk suami dalam kamar, istri ngikutin masuk. Jangan tinggal di luar nonton TV jam 12 malam baru masuk. Suaminya bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati, Bapak? Ini dibawa, sudah mati baru mau masuk. Dari tadi ini sudah mau mati. Ini sudah mati baru mau masuk. Allah karim. Salatullah, salamullah
kencang ini daripada ibu-ibu. Nah, sepertinya ibu-ibu sudah loyo. Bapak-bapak yang tambah kencang. Gini aja Bu, agar lebih adil. Terakhir Bu, mau masuk surga? Mau banget atau mau? Banget apa mau saja? Serius? Ibu mau masuk surga gampang Bu, gampang. Lebih gampang wanita masuk surga daripada laki-laki masuk surga. Kenapa? Karena kewajibannya wanita cuma 3, yang lain kewajiban laki-laki semua. Kewajibannya wanita kalau sudah lakukan ini 3, sudah boleh masuk surga. Nabi katakan, siapa yang melaksanakan 3 kewajibannya sebagai wanita, maka dia boleh masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Pintu mana saja. Mau pintu selatan, barat, timur, kiri, kanan, depan, atas, bawah, semua boleh. Ya, apa rahasianya? 3 saja Bu. 1, Nabi katakan, siapa wanita yang menjaga sholat 5 waktunya, masuk surga dari pintu mana saja. Coba. 2, Nabi katakan, siapa wanita yang menjaga puasa Ramadannya, masuk surga pintu mana saja. 3, siapa wanita taat kepada suaminya, masuk surga dari pintu mana saja. 3 saja Bu, masuk surga. Laki-laki banyak kewajibannya. Memasak kewajiban laki-laki, cuci piring kewajiban laki-laki, cuci pakaian kewajiban laki-laki, menyapu kewajiban laki-laki, ngepel kewajiban laki-laki, cari duit kewajiban laki-laki. Betul tidak? Ibu-ibu semua bilang betul. Barusan ada penceramah, aku suka sekali ini. Ibu, masuk surga cuma 3. Laki-laki susah, banyak sekali. Piring, ngepel, cuci pakaian, cari uang. Pokoknya itu pekerjaan laki-laki semua, bukan pekerjaan perempuan. Udah hafal Bu? Kalau sampai rumah kasih tahu, ya, bilang kewajibannya ibu cuma 3 Bro. Yang lain semua kewajiban laki-laki. Oke? Ibu-ibu sudah ketawa semua. Saya nggak main-main ini Bu. Ini hak. Nabi katakan kalau lakukan ini 3, masuk surga sudah. Apa itu? Pertama, jaga sholat 5 waktunya. 2, jaga puasa Ramadannya. 3, taat suaminya. Kalau nasuruh cuci piring, cuci piring. Nasuruh mencuci, nasuruh ngepel ya ngepel. Disuruh memasak ya memasak. Pokoknya apa nasuruhkan suami tak lakukan itu, masuk surga. Sekira itulah ceramah saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Kita bisa mencontoh Rasulullah di setiap langkah-langkah kehidupan. Kita perbaiki akidah kita bahwa tidak ada yang menghidupkan, mematikan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi penyakit, kecuali semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita perbaiki akhlak kita, karena Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang ketiga, kita mencontoh bagaimana kehidupan yang diajarkan Rasulullah. Kita memperbanyak berdoa di setiap langkah-langkah kehidupan kita, dan insya Allah dengan memulai aktivitas kita dengan Bismillah, mengakhiri dengan Alhamdulillah, di tengahnya penuh dengan doa, maka yakin kitalah hamba-hamba yang akan mendapatkan sa'idatul dunia wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Asmar Lambo mohon maaf atas segala apa yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon untuk dimaafkan. Bapak Ibu yang ingin mendengar ceramah saya, boleh membuka di FB Asmar Lambo, di Instagram cari aja Ustadz Asmar Lambo. Insya Allah ceramah-ceramah saya silaturahmi boleh melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.